Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, mari kita belajar matematika. Ini tentang bilangan. Untuk ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini anak-anak telah mengetahui apa itu bilangan. Mari kita lanjut. Kita buat di sini ya. Bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, di sini di SMP mungkin sudah ada bicara bilangan. Tapi bilangannya kita berpangkat kita buat. Jadi apa disingkat dengan eksponen. Oke, kita lihat definisinya ya. Definisi di dalam bilangan berpangkat seperti ini. Oke. Definisi eksponen. Nah, apa itu definisi eksponen? Kita lihat. Eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Ya. Dilihat dari bentuknya ini ya, bentuk A pangkat N dibaca ini ya, A pangkat N. Jadi A pangkat N dibaca A pangkat N dengan A disebut bilangan pokok atau basis. Si A ini dikatakan bilangan pokok atau basis dan N disebut eksponen atau pangkat. Ya. Dan sini udah paham lah anak-anak. Dan B, sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang diketahui dalam memahami eksponen. Di antaranya A pangkat bulat positif. Oke. Pangkat bulat positif bagaimana maksudnya? Ini lihat. Secara umum, bentuk dari pangkat bulat positif adalah A pangkat N. Jadi, sama dengan ini A dikali A, dikali A, dikali A, dikali A, dan seterusnya. Sampai A pangkat N. Nah, ini perkalian A sebanyak N. Ini pangkat positif, ya kan? Kita buat ini, dia kali seperti ini. Jadi, berapa kali? Sebanyak N kali kan gitu bahasanya. Oke, lanjut. Nah, 2. Sini pangkat 0. Pangkat 0 dinyatakan dengan bentuk A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A tidak boleh 0. Kalau sempat A 0, ya jadi hasilnya ada 0 gitu ya. Jadi A pantang 0 gitu ya. Berarti harus 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Ingat ya. Syarat nilai A tidak boleh sama dengan 0. Ini tadi catatannya. Karena jika A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Jadi tidak ada lagi, cuma gitu. Tidak dapat didefinisikan lagi karena udah 0. Oke. Kesimpulan. Jika setiap bilangan pokok atau basis dipangkatkan 0 ya, maka hasilnya 1. Jadi siapapun dipangkatkan ini, si A ini pangkat 0, modal 1, 2, dan sejuta. Kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Harus diperhatikan anak-anak. Oke, lanjut kepada poin selanjutnya ya, yaitu 3. Perkalian eksponen ya. Perkalian eksponen dengan basis yang sama. Oke, lanjut. Nah, misal jadi pokok maksudnya basis itu bilangan pokok tadi ya, kan sama ini si A sama si A. Misal A pangkatkan M dipangkatkan M dikali A pangkatkan N, maka hasilnya A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya harus ditambah, ini bahasanya ya, pangkatnya harus ditambah jika seperti ini. Contoh 4 dipangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3. Maka hasilnya 4, ya, bentuknya ya, bukan hasil. Bentuknya 4 pangkat 5. Karena 2 ditambah 3. Atau M ditambah N. Itu ya. Oke, lanjut ke 4. Pembagian eksponen dengan basis yang sama. Maka pangkatnya, jadi maksudnya bilangan pokok ini basisnya ya. Oke.
harus dikurang. Jadi maka pangkatnya harus dikurang. Bagaimana itu? Perhatikan. Misal A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu sama dengan A dipangkatkan M dikurang N. Jadi pangkatnya ini kita kurangkan M sama N. Dapat juga seperti ini. Jika nanti jumpa seperti ini, A pangkat M dibagi per ya, ini per A pangkat M. Itu nanti ini sama hasilnya seperti itu. Mana tahu ada jumpa seperti ini, mana tahu seperti ini. Oke, masuk ke contoh. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Ya, sama dengan, berarti apa? 4 pangkat 5 dikurang 3 pangkat ini kan? 5 kurang 3. Sama dengan 4 pangkat 2. Atau, ada nanti kayak ini juga. Bentuk ini kan, satu ini ke samping pembagiannya ini ke bawah ya kan? Jika ini, sama ini maksudnya. Sama ini hasilnya. Jadi 4 pangkat 5 dikurang 3 pangkat ini ya. Jadi 4 kurang 2. Jadi ini sama. Oke, jangan bingung-bingung. Oke, lanjut. 5. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Misal, di dalam kurung A dikali B, dipangkatkan M. Jadi dalam kurung ini dipangkatkan M. Maka, kalau kita bilang tadi tersebut dipangkatkan juga. Sama dengan, ya kita kalian aja. Dikeluarkan jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi ini si M ini memangkatkan kedua dalam kurung ini. Ya, masuk ke contoh. Contoh, 3 dikali 5 dipangkatkan 2. Ya, bisa masing-masing. Jadi si 3 ini pangkatkan 2, si 5 pun pangkat 2. Ini contohnya. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa memahaminya. Ya, lanjut ke yang lanjutnya tadi 5, 6, 6 ya. Berarti yang ke-6 itu jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka sepangkatnya, oke, jadi 6 harus dikali. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Oke, misalnya di dalam kurung A pangkat M, ini kan bilangan berpangkat nih. Nah, dalam kurung dipangkatkan lagi sama N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya ini dikali kalau dalam kurung ini. Oke, contoh. 4 dipangkatkan 2, dipangkatkan 3. Jadi dalam kurung ini kan bilangan berpangkat tadi nih. Pangkat 4 pangkat 2 ini pangkatnya 2, pokoknya 4, terus dipangkatkan lagi. Maka hasilnya 4 pangkatkan 2 dikali 3. Jadi pangkatnya ini berkali dari sini. Maka hasilnya 4 pangkat 6. Inilah ya. Nah, jangan lupa lagi, jangan bingung istilah. Yang ke-7, untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat B tidak boleh 0 sebagai penyebut. Ya, B tidak boleh 0 sebagai penyebut. Mana itu kita lihat, lanjut. Misal, kan ada 2 nih bilangan, yaitu pembilang dan penyebut, kan gitu ya. Nah, si A bilang dan B penyebut. Dia tidak boleh 0. Kalau udah begini, itu ujungnya. Kalau pembagian itu sudah tidak terhingga. Jadi tidak bisa lagi diapakan. Maka tidak boleh dia 0. Oke, inilah dia. Di dalam kurung A per B, di dalam kurung ini ya, dipangkatkan N. Maka ini masing-masing boleh mengambil pangkatnya. Si A dipangkatkan N, per B pangkatkan N. Masuk ke contoh. Contohnya 3 per 5 dipangkatkan 2. Ini pecahan bilangnya, kan pilihan pecahan tadi. Sama dengan ya 3 pangkatkan 2 per 5 pangkatkan 2. Itu aja. Pelan-pelan disimak langkah-langkahnya, perhatikan rumusnya juga ya. Atau dikatakan misal-misalnya ini. Atau sifat-sifatnya dikatakan. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa. Oke, masuk yang ke-8 ya. Lanjut kita buat di sini sifat-sifatnya ya. Apa itu? Nah, di sini kita buat sifatnya itu apa? Jika, yang 8 ya, jika A pangkat N dalam kurung di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas, ya, ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika A
dipangkatkan negatif n, di bawah itu negatif. Ketika dia dipindahkan ke atas, dia menjadi positif. Macam mana maksudnya? Perhatikan misalnya. A pangkat min n. Kan kita pindahkan ke bawah. Tadi kan jadi sifatnya, jadi bisa jadi dia, kalau dia negatif, dia jadi positif gitu ya. Ya, kan dia di atas itu tadi ya. Nah, ini seperti ini. Negatif, maka pindah menjadi positif. Nah, ini dia seperti ini. A dipangkatkan min n sama dengan 1 per A pangkat n. Dan ini kan dia di atas nih, A pangkat n. Jika dipindahkan dia jadi negatif. Seperti ini ya. 1 per A dipangkatkan min n. Ini dia ya. Oke, masuk ke contoh. Misalnya 3 dipangkatkan min 2. Maka sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Perhatikan ya. Dan 3 pangkatkan 2, kalau dipindahkan ini jadi 1 per 3 pangkat min 2. Sini sampai sini, udah paham ya? Perhatikan aja ini, dari misalnya dan contohnya. Masuk ke 9. Terdapat akar n dari A pangkat m. Ketika diubah menjadi eksponen, akar n menjadi, ini bentuk akar maksudnya ya, menjadi penyebut dan pangkat m menjadi pembilang. Dengan syarat n ini ya, n lebih besar dari 2. Nggak boleh dia 1, nggak boleh. Bukan akar nanti nampaknya. Dan n tidak boleh atau tidak sama dengan 1. Jadi n tidak boleh 1. Gitu ya. Kalau 1 nanti tidak jadi akar. Nah, macam mana misalnya ini. A pangkat m, kan pangkatnya tadi pecahannya. Kita buat. Jadi A per n. A pangkat m per n, ini ya, A pangkat m per n, gitu ya. Jadi sama dengan, nah, kan jadi bentuk akar ini. Jika nanti ada pangkat gini pecahannya, maka hasil seperti ini, ya. Jadi si A-nya ini akar ada kan, akar m, ya, akar n dari A pangkat m. Jadi A pangkat m, akar dari n nih ya, atau terdapat akar n dari A pangkat m. Oke, nah, masuk ke contoh. 5 pangkat 4 per 3. Kan gitu ya. 4 itu si m, 3 itu si n. Tapi mesti syarat tadi kan di atas 2. Boleh 2, boleh. Kan sama dengan nih. Kalau ada sama dengan nih, lebih besar dari atau sama dengan. Jadi 2. Jadi 5-nya ini, di pangkatnya ini ya, dari si apa nih, pembilang. Jadi pangkat 5 pangkat 4 yang menjadi akar adalah si 3 ini. Jadi pindahkan dia ke atas. Jadi mn-nya tadi naik ke atas sebagai akar. Ini aja. Sampai sini Bapak yakin anak bisa. Oke, kita masuk ke latihan. Jadi di latihan ini, di sini hanya satu pokok saja atau bilangan pokok aja, belum ada sampai 3 bilangan pokok itu ya. Ini masih 1 untuk mengenal pangkat saja. Jadi kita coba nanti untuk supaya memahami dulu. Jadi di sini ada berapa nih, H ya. Nah, jadi kalau dihitung angka berarti 8 ya. Jadi 1 tentukan bentuk para pangkat sederhana dari. Jadi kan masih 1-1. Ini sama ya, 1. Ini kan 1 bilangan pokok saja. Ini P ini masih 1-1. Nanti ke depan ada sampai 2 atau 3. Jadi sisi A ini 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Si B nya ini seperti ini. Ya, P pangkat 10 dibagi P pangkat 5. Dan seterusnya lah. Jadi anak-anak bisa lihat seperti ini sampai H, yaitu angka adalah angka 8 ya. Poin 8 ini namanya. Memang satu soal, tapi ada poin 8 yang harus dijawab. Oke, dengan ini supaya dapat nilai ya, harus dikumpul. Jadi untuk pembelajaran hari ini nanti akan selanjutnya nanti ya. Untuk ini bukan sini aja, tapi lanjutan nanti ada. Jadi belum kita akhiri. Kalau akhir ini dengan kata saya ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMK Negeri 9 Medan, SMK bisa.